Lebih sadis mana? Dipenjara 6 bulan atau hanya dipanggil pihak rektorat? Untung SBY cuma 2 periode. Gimana coba kalau 3 periode? Makin banyak antek HTI, makin banyak yang mangkrak. Serta Laskar FPI makin berkuasa melakukan aksi sweeping. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Koplak, kader Demokrat, pura-pura lupa kalau di zaman SBY dulu pernah penjarakan mahasiswa. Dilansir dari siwa.com, baru-baru ini salah satu universitas kebanggaan tanah air, Universitas Indonesia, kembali menjadi pembicaraan hangat netizen. Dan spesifik yang dibicarakan itu adalah BEM UI serta pihak rektorat UI. Lantas, bagaimana ceritanya? Awalnya, tanpa alasan yang jelas, BEM UI mengunggah foto meme Jokowi di akun Instagram BEM UI official dan menjuluki orang nomor 1 di Indonesia itu dengan sebutan King of Lip Service. Tidak pelak, unggahan tersebut langsung disambut baik oleh pihak kadrun, kampret, serta kelompok yang selama ini memang tidak suka dengan Jokowi. Mereka pun rame-rame memberikan dukungan kepada Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra. Begitupun dengan pendukung Jokowi. Tentu nggak terima dong presidennya dilecehkan oleh mahasiswa. Masa presiden yang selama ini telah berjuang mati-matian untuk memajukan Indonesia serta keluar dari wabah virus corona, kok fotonya dijadikan begitu? Emang yang telah Ketua BEM UI itu perbuat untuk Indonesia apa? Lagian pula, bukankah kita harus menghormati pemimpin? Kejadian ini lantas menarik perhatian pihak rektorat UI untuk tahu apa persoalan yang sesungguhnya. Karena pihak rektorat menilai presiden itu merupakan simbol negara, sehingga sangat tidak layak fotonya dijadikan meme seperti kayak gitu. Di samping itu, unggahan tersebut juga telah membuat keramaian di medsos, sehingga dipanggillah BEM UI itu untuk melakukan klarifikasi. Wajar dong kalau pihak rektorat meminta klarifikasi terhadap hal-hal yang terjadi menyangkut kampus mereka. Karena secara mereka kan juga punya tugas untuk menjaga marwah UI sebagai salah satu kampus unggulan di Indonesia yang mengedepankan intelektualitas. Coba bayangkan kalau seandainya pihak rektorat UI diam saja ketika ada mahasiswanya merendahkan martabat presiden dengan menggunakan meme. Bisa-bisa nanti UI dicap tidak ada bedanya dengan Universitas Ibnu Khaldun yang rektornya koplak itu, Musni Umar Olintizen. Lagian juga, cara mengkritik itu ada banyak. Bisa lewat tulisan, hearing, atau dengar pendapat ke pihak terkait, berkirim surat ke presiden, dan lain-lain, tanpa perlu dibumbui oleh hal-hal yang bersifat merendahkan. Tapi, harap maklum juga sih, beberapa kampus di tanah air saat ini memang sudah dirasuki oleh PKS melalui lembaga dakwah kampus, yang kita tahu sendiri sikap PKS terhadap pemerintah seperti apa. Hanya saja, bagaimanapun juga, BEM UI tersebut sudah seharusnya berterima kasih kepada pihak rektorat UI yang telah dengan sigap menyelesaikan masalah ini. Karena kalau tidak, dikhawatirkan ada pihak tertentu yang melaporkannya ke polisi terkait Undang-Undang ITE. Karena bagaimanapun juga, Jokowi itu kepala negara, dipilih oleh 85 juta lebih rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih punya banyak pendukung. Sekarang, kasus ini semakin liar, sudah mengarah ke politik segala. Beberapa kader Partai Demokrat berusaha menggorengnya dengan tujuan tidak lain tidak bukan untuk mendiskreditkan pihak rektorat UI dan pemerintah. Berikut beberapa pernyataan kader partai berlambang bintang Mersi itu. Pihak kampus tidak boleh jadi alat istana untuk membungkam kemerdekaan mahasiswa berpendapat, ujar Wasekjen Partai Demokrat Irwan. Anggota DPR mungkin bisa memanfaatkan hak interpelasi untuk menanyakan masalah ini pada pemerintah. Apakah peretasan itu dilakukan oleh lembaga negara?
apakah ada alat-alat yang dibeli dengan pajak rakyat digunakan untuk praktek represif demikian? Ujar Rahlan Nasidik. Yang sebelumnya, Ketua BEM UI mengaku akun WhatsApp-nya mau diretas oleh pihak lain. Agak aneh memang si Rahlan ini. Masa HP orang diretas, solusinya DPR panggil pemerintah? Bisa saja BEM UI itu hanya mengaku-ngaku, atau kalau memang ada upaya peretasan, pelakunya belum tentu pemerintah. Bisa jadi mantan pacarnya atau pihak lain yang mencoba melakukan itu. Seharusnya, kalau Rahlan punya akal sehat, minta atau dampingi saja pihak mahasiswa tersebut melapor ke polisi. Jangan cuma cuap-cuap doang. Tapi, kira-kira begitulah kualitas kader Partai Demokrat. Mau diapakan lagi? Ternyata, kualitas kader Partai Demokrat tidak hanya seperti Rahlan itu, tapi mereka juga suka pura-pura lupa ingatan. Lupa kalau di zaman SBY dulu pernah ada aktivis mahasiswa yang dipenjarakan. Pertanyaannya, lebih sadis mana? Dipenjara 6 bulan atau hanya dipanggil pihak rektorat? Dan menjawab dari pernyataan Ulil tersebut, untung SBY cuma 2 periode. Gimana coba kalau 3 periode? Makin banyak antek HTI, makin banyak yang mangkrak, serta Laskar FPI makin berkuasa melakukan aksi sweeping. PR mungkin bisa memanfaatkan hak interpelasi untuk menanyakan masalah ini pada pemerintah. Apakah peretasan itu dilakukan oleh lembaga negara? Apakah ada alat-alat yang dibeli dengan pajak rakyat digunakan untuk praktek represif demikian? Ujar Rahlan Nasidik. Yang sebelumnya, Ketua BEM UI mengaku akun WhatsApp-nya mau diretas oleh pihak lain. Agak aneh memang si Rahlan ini. Masa HP orang diretas, solusinya DPR panggil pemerintah? Bisa saja BEM UI itu hanya mengaku-ngaku, atau kalau memang ada upaya peretasan, pelakunya belum tentu pemerintah. Bisa jadi mantan pacarnya atau pihak lain yang mencoba melakukan itu. Seharusnya, kalau Rahlan punya akal sehat, minta atau dampingi saja pihak mahasiswa tersebut melapor ke polisi. Jangan cuma cuap-cuap doang. Tapi, kira-kira begitulah kualitas kader Partai Demokrat. Mau diapakan lagi? Ternyata, kualitas kader Partai Demokrat tidak hanya seperti Rahlan itu, tapi mereka juga suka pura-pura lupa ingatan. Lupa kalau di zaman SBY dulu pernah ada aktivis mahasiswa yang dipenjarakan. Pertanyaannya, lebih sadis mana? Dipenjara 6 bulan atau hanya dipanggil pihak rektorat? Dan menjawab dari pernyataan Ulil tersebut, untung SBY cuma 2 periode. Gimana coba kalau 3 periode? Makin banyak antek HTI, makin banyak yang mangkrak, serta Laskar FPI makin berkuasa melakukan aksi sweeping. Bagaimana pendapat Anda?